pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan ini sudah tersambung melalui line Zoom ya bersama dengan Rifan Kurniawan, beliau adalah Indonesia Value Investor. Ya, selamat pagi Mas Rifan. Selamat pagi Mas. Apa kabar Anda hari ini? Sepertinya semangat sekali dalam menyikapi perdagangan hari ini. Luar biasa, selalu semangat setiap pagi. Selalu semangat karena sentimennya juga positif ya. Kalau tadi sudah disampaikan Wall Street menghijau bahkan mencetak rekor baru begitu. Dow Jones, kemudian S&P 500 juga sama. Nasdaq mengalami hal yang sama juga. Sementara di Eropa pun mengikuti optimisme yang terjadi di Amerika Serikat. Demikian juga dengan indeks harga saham gabungan. Nah, bagaimana strategi investor dan traders tentunya dalam menyikapi euforia yang menyelimuti indeks harga saham gabungan dengan sentimen-sentimen positifnya ini, Mas Rifan, silakan. Ya, jadi kalau untuk jangka pendek memang ini sedang ada sentimen yang positif juga ya. Di mana tadi kan kita sudah disampaikan bahwa beberapa indeks juga menguat. Jadi momentumnya ini memang masih terjaga setelah sempat koreksi yang cukup dalam sepanjang akhir Januari lalu ya. Cuma jadi kalau misalkan untuk teman-teman trader ya tetap seimbangkan dengan sesuaikan dengan trading plan-nya ya, sesuaikan dengan indikator teknikalnya. Nah, sementara untuk teman-teman investor ini bisa manfaatkan untuk hold saham-saham yang memang sudah dipegang sebelumnya seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau saya juga menyarankan supaya tidak terbawa untuk euforia seperti yang sempat terjadi di bulan Januari lalu gitu, karena khawatirnya tetap ada potensi koreksi karena kan bagaimana kita tahu valuasi dari indeks di US juga tidak bisa dikatakan murah, jadi tetap ada potensi untuk koreksi, jadi kita tetap harus waspada seperti itu. Baik, tapi dari sisi kewaspadaan seperti apa yang harus dilakukan oleh investor di dalam negeri tentunya dalam menyikapi perdagangan hari ini? Apakah mereka yang sudah ada posisi cuan begitu sebaiknya merealisasikan keuntungan atau justru menambah posisi? Karena kan kita tahu harga minyak mentah dunia yang kembali lagi ke level $60 Amerika per barrel ini juga jarang terjadi begitu, dan bertahan di level-level ini adalah menjadi salah satu momentum juga dong bagi emiten-emiten yang memiliki korelasi dengan pergerakan harga minyak mentah dunia di pasar modal Indonesia, Mas Rifan. Yes, betul. Jadi gini, kalau kita bicara dari perspektif makro terlebih dahulu ya, dari perspektif indeksnya sendiri, indeks harga saham gabungan, jika kita bandingkan dengan gross domestic product ya, setelah kemarin kan udah keluar hasilnya seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita hitung dengan indikator Warren Buffett indicator ya, atau market cap to GDP ratio, sebenarnya angka di atas 6.000 ini masih tergolong agak modestly overvalue. Nah, jadi ini yang tadi saya sebutkan ya, meskipun memang masih terjaga momentumnya, tapi tetap ada potensi untuk koreksi. Tapi yang saya maksud koreksi di sini juga bukan koreksi yang tajam atau signifikan sekali ya, tidak. Tapi koreksi menuju ke level yang indeks yang lebih sehat, yaitu di fair value-nya seperti itu. Lah, bicara mengenai fair value dari pergerakan indeks harga saham gabungan, dan kemarin kan ditutup di level 6.200 nih. Banyak orang memang ataupun analis yang menyebutkan 6.200 menjadi level krusial juga dari pergerakan IHSG untuk menjadi konfirmasi begitu apakah indeks akan terus melaju atau justru tekanan jual mulai terbentuk, dalam artian sudah banyak yang melakukan take profit, Mas Rifan. Ya, jadi betul, saya sepakat bahwa 6.200 itu juga merupakan titik yang cukup krusial ya untuk menentukan apakah kuat atau tidak indeks di level tersebut ya. Tapi kalau kita tadi bandingkan dengan market cap to GDP ratio, sebenarnya fair value-nya ini ada di kisaran sekitar 5.800-an lah, 5.800-an sampai 5.900-an. Itu untuk fair value-nya seperti itu. Jadi balik lagi ke dari 62 ya, mungkin ya kita nggak bisa pastikan tentunya ya. Tetap ada potensi untuk ke ke fair value-nya tadi. Nah, itu yang saya sebutkan, strateginya adalah lebih ke teman-teman investor maupun trader juga tetap boleh untuk bertransaksi beli saham yang fundamental bagus, atau kalau teman-teman trader yang secara chartnya mendukung gitu ya, tapi tetap
kalau bisa jangan jangan full Full power price begitu gitu. ya? Jangan full power ya, Oke. karena balik lagi takutnya ada potensi seperti akhir Januari lalu ya. Jadi kalau misalkan ada potensi seperti Januari lalu, kita sebagai trader ataupun investor Ya. itu tetap secara psikologis itu akan tenang, dan juga kita Baik. akan punya cash gitu loh untuk kembali misalkan membeli saham-saham yang dihargai di harga yang lebih murah. Oke.